Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toharin, host gemadika.com. Pada sore hari ini kita di studio gemadika.com kehadiran sosok anak muda yang sudah memberikan inspirasi kepada anak-anak muda milenial di Kabupaten Grobogan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mari kita sambut Mbak Ulfa Subojo. Iya, Selamat sore Mbak Ulfa. Selamat sore. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Sehat. Mbak Ulfa, ini anak muda Grobogan tanggal 4 November ya? 6 November 1992. Iya. Luar ulang biasa. Tahun, Pak Tohari. Ulang tahun ya. Selamat ulang tahun nanti. Semoga sehat selalu, Amin, panjang umur, amin. sukses dalam berkarir. Amin. Mbak Ulfa, Ya. ini saya ingin bincang-bincang santai saja Mbak Ya, ya nanti boleh ya. dong. Panggilin Mbak Ulfa aja ya. Ulfa, ya, Mbak boleh. Ulfa ya. Mbak Ulfa, bisa diceritakan biodata Mbak Ulfa, profil Mbak Ulfa menjadi seorang yang masih muda sekali tapi sudah sukses, Amin. dikenal banyak orang. Amin. Biar pemirsa gemadika.com tahu siapa Mbak Ulfa sebenarnya. Oke. Silakan Mbak Ulfa. Ya, terima kasih Pak Tohari. Saya Ulfa, nama lengkap dari orang tua saya Ulfa Novitasari. Ulfa Novita. Saya wong desa, Pak. Saya asli Plosorejo. Saya biasanya memperkenalkan diri seperti ini. Apa sebutannya untuk teman-teman Gemadika pemirsa apa? Teman Dika? Salah. Apa ya? Sahabat Dika ya. Oh, sahabat Gemadika yang Sahabat ada di Gemadika. rumah. Iya, salam kenal. Saya Ulfa. Aku prias muda. Ya, aku jembatan pelestari budaya. Ceritanya gitu, Pak. Saya Luar kalau biasa. kenalan. Iya. Iya, luar biasa. Iya, itu. Saya sudah menikah, usia saya 32 tahun, ya nggak muda-muda banget, tapi ya milenial. Milenial sekali. Ya. Iya. Mbak Ulfa, sebelum terjun ke dunia rias, belajar di mana sih itu, Mbak Ulfa? Oh, saya kuliah, saya rias kuliah. Sebelumnya saya generasi ketiga, Pak. Generasi ketiga. Iya, eyang saya sudah rias, ibu saya juga dulu di asuransi, sambilannya juga rias. Iya. Kemudian saya lulus SMA mengambil jurusan teknik, Fakultas Teknik di Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Program Yogyakarta. studinya Tata Rias dan Kecantikan. Oke, luar Ya. biasa. Pantas stylenya sudah tahu ya. Milenial sekali. Ya, ini untuk pemirsa Gemadika ya, karena ini Mbak Ulfa sosok perempuan yang menginspirasi Amin. anak muda luar biasa dari Kabupaten Grobogan. Masih muda. Terus berkarya. Iya, saya Iya. lulus kuliah itu langsung kerja di Dinsosnaker Trans. Waktu itu belum terpisah antara Dinas Tenaga Kerja dengan Dinas Sosial, masih jadi satu. Saya salah satu instruktur kecantikan di UPTD Balai Latihan Kerja. Saya di sana 3 tahun ngajar. Terus setelah itu saya mengambil jalur wira swasta. Saya nggak kerja di BLK lagi. Ya, sembari menikmati kepulangan saya ke Grobogan, lumayan effort untuk beradaptasi setelah pulang dari Jogja Iya, betul. ke Purwodadi. Ya, adaptasinya ini kurang lebih ya, saya sudah di sini berapa tahun berarti? Setelah lulus hampir 10 tahun, tapi 10 tahun. tapi saya masih kayak ngerasa ya di Grobogan ini, kalau saya pulang ke Magelang, suami kan Magelang, Oh iya. gitu. Rasanya nih, saya melihat Grobogan hari ini masih kayak kota-kota besar 5 tahun yang lalu gitu. Iya ya, Ya. kulturnya sudah berbeda antara Iya. tempat menimba ilmu dengan Grobogan. Iya. Yang jelas itu budayanya juga berbeda. Iya. Maka Desa Mawa Coro, negara Mawa Toto. oh, luar Ceritanya biasa. gitu. Inilah sosok anak muda yang tahu filsafah dari Amin. orang-orang terdahulu. Iya. Mbak Ulfa, Ya. satu pertanyaan. Ya. Ini menjelang kontestasi pilkada ini. Ya. Lagi santer nih nama-nama Mbak Ulfa disebut-sebut banyak orang. Ini kaum milenial biar tahu Mbak Ulfa. Ya. Mengapa ya? Tadi profilnya sudah dijelaskan. Mbak Ulfa itu suka dengan budaya. Tapi ini lagi santer Mbak Ulfa masuk ke dalam ranah politik. Gitu. Jadi salah satu tim sukses dari
paslon. Paslon ya. Gimana ceritanya itu Mbak Lupa? Kok bisa langsung ingin bergerak di situ? Iya. Yang pertama ya itu panggilan, Pak. Kalau saya boleh cerita itu panggilan. Sebelumnya saya bekerja sebagai seorang profesional di bidang saya, tapi itu semua tidak luput dari perhatian saya ke pemerintah. Ke pemerintah Kabupaten Grobogan khususnya karena di sini tempat saya tinggal. Ya, proses mungkin, Pak. Jadi tiba-tiba saya terpanggil untuk membersamai proses yang panjang. Belum lama, Pak. Saya baru 1 tahun belajar dengan cepat, memaksa diri saya beradaptasi dengan dunia politik. Saya rasa ini kesempatan yang langka. Nggak semua anak muda bisa mendapatkan kesempatan ini. Betul sekali. Bahkan ada yang punya privilege sekalipun, tapi mereka tidak bisa menggunakan kesempatan berpolitik dengan baik ya. Ya semoga saya bisa menikmati proses ini, Pak Tohari. Baik. Gitu. Luar biasa. Semoga saya bisa menikmati proses ini. Sosok yang mewakili anak muda. Jadi sekarang kan banyak anak-anak muda kita di Indonesia, terutama di Kabupaten Grobogan juga ada Mbak Ulfa. Ini yang saat ini terjun di dunia politik. Memang harus juga ada anak muda seperti filosofi orang zaman dahulu Bung Karno ya. Kasih saya 1000 pemuda ya. 1000 pemuda maka akan kuruntuhkan pegunungan Himalaya. Begitulah ya. Beri aku 1 pemuda maka akan kuguncang dunia. 10 pemuda. 10 pemuda akan kuguncang dunia. Ya. Inilah baru 1 loh sudah mengguncangkan di Oh, masa sih, Pak? Takut viral. Iya, Mbak Ulfa baik. Mbak Ulfa yang saat ini sedang berproses, tadi sampaikan 1 tahun ya, sudah berproses. Mudah-mudahan nanti prosesnya mendapatkan hasil yang baik. Amin. Jadi semuanya memang butuh proses. Seperti apa yang sudah Mbak Ulfa jalankan setiap hari ya, itu juga memakan waktu proses yang panjang untuk mencapai itu semua. Tenaga, pikiran, semuanya. Baik, Mbak Ulfa, di dunia politik ini satu hal lagi. Kemarin ada permasalahan ini. Mengapa sih ada beberapa gambar-gambar yang dirusak itu? Menurut Mbak gimana itu? Baik apa enggak itu? Gambar-gambar. Ya itu namanya dinamika ya, Pak. Namanya betul. Dinamika ya udah. Ya mau digimanain, yang penting kalau saya sih sama teman-teman, saya membersamai teman-teman relawan sejak awal, Pak. Saya cuman pesan ya dirusak ya udah, yang penting kita jangan kerusak. Oh gitu ya. Itu yang saya pesan ke teman-teman relawan, itu kan berbagai macam usia. Dari yang belasan ada loh, Pak, yang mau gabung di relawan Bambang Catur itu banyak sekali, sampai yang sudah sepuh gitu. Semuanya berkomunikasi baik, alhamdulillah. Dan kalau ada laporan seperti itu, kita paling jawabnya ya, yang penting awake dhewe aja melu ngrusak. Gitu ya. Gitu. Karena memang sudah ada tugas dari melakukan itu ya. Tugas, karena kita membawa branding yang berat loh. Pak Toto itu orang ikhlasnya tuh nggak bisa dicontoh siapapun. Betul sekali. Naturalnya itu nggak bisa. Saya kalau ngomongin Pak Bambang itu nggak bisa menahan haru. Kok bisa ya Pak Bambang tuh sengalelah itu. Mungkin kalau beliau bukan sosok yang ngalelah, saya juga tidak akan terpanggil untuk terjun gitu. Bahkan saya, mungkin teman-teman yang follow saya di akun personal saya di sosial media sudah tahu bagaimana perjalanan saya mengkritisi sebelum-sebelumnya, tapi tiba-tiba kok mak cemplung gitu kan. Ya itu karena keprihatinan. Kita membawa figur besar yang benar-benar ikhlas, jadi kita harus sama-sama belajar ikhlas. Itu yang saya ambil, saya petik benar-benar amanah keikhlasan beliau. Jadi ya jangan sampai kita menciderai orang yang baik karena nilai titik yang kita lakukan. Gitu. Dirusak ya wis, yang penting awake dhewe aja ngrusak. Nek iso di steplesi yo. Saya nemu beberapa pedagang-pedagang itu di jalan. Kadang kan saya punya langganan pentol.
Nah, Iya, itu Mbak Ulfa niki gambare Pak Bambang disuwek tiang kula staples nggih, Mbak. Alhamdulillah. Itu betapa sebegitunya gitu. Mereka sanggup staples sendiri, Pak. Saya nggak beliin staples. Siap, siap. Gitu, Pak Tohari. Iya, luar biasa. Maaf nih jadi kebawa emosional. haru saya jadi emosional kalau udah ngomongin Iya. beliau kok. Ini adalah suatu proses ya dari Mbak Iya. Ulfa memperjuangkan paslon yang Iya. Mbak Ulfa dukung dan mudah-mudahan nanti hasilnya baik Amin. gitu. Jadi mewakili milenial Mbak Ulfa, ini pesan dalam pilkada ini mungkin nanti ada pesan-pesan bagi milenial agar jangan golput Iya. ya, kemudian datang ke TPS, Iya. pilih sesuai hati nurani. Pilih Dan sesuai. jangan salah pilih Dan pemimpin. jangan salah pilih Betul. pemimpin. Pesan apa yang Mbak Ulfa ingin sampaikan? Saya yakin teman-teman milenial maupun Gen Z itu semuanya orang cerdas. Semuanya cerdas. Semuanya berpendidikan. Program pemerintah wajib belajar 12 tahun Betul sudah sekali. Merata ke seluruh desa-desa. Jadi saya yakin milenial dan Gen Z ini meskipun tidak bersuara secara lantang, mereka minim terlihat keberpihakan ya. Tapi saya percaya mereka pasti mengkaji lebih dalam tentang apa yang mereka pilih. Saya percaya teman-teman saya di luar sana, adik-adik saya semuanya cerdas. Dan ini quotes mungkin Pak. Saya pernah dengar ketua tim pemenangan kami bilang, pemimpin itu harus cerdas. Karena ketika pemimpin cerdas, anak buah sebodoh apapun pasti bisa bekerja dengan baik. Kalau pemimpinnya tidak cerdas, mau punya anak buah sepandai apapun, Betul sekali. tidak akan berjalan dengan baik. Itu bukan kata saya, kata ketua tim pemenangan. Jadi karena ketua tim pemenangan saya sangat seyakin itu dan selalu berpesan kepada kami, suarakan, jangan golput. Jangan sampai nanti hak-hak kita disalahgunakan. Disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Gunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, terutama kaji dulu background itu penting, latar belakang itu penting. Hari gini guys 2024 semuanya bisa diakses, termasuk ya program-program pun harus disosialisasikan dari dini ya, biar masyarakat juga tahu, besok tinggal nagih. Kalau sekarang nggak berani munculin program ya nggak ada yang bisa ditagih, ya wis selamat menikmati tekanan untuk betul. selanjutnya gitu Pak Tohari. Terima kasih Mbak Ulfa. Iya. Luar biasa Mbak Ulfa. Ke depan ketika ada pemimpin nanti terpilih, suara apa yang ingin Mbak Ulfa sampaikan mewakili milenial ini? Milenial hanya butuh transparansi dan keadilan. Saya sebagai perempuan, kiranya saya berhak menuntut kesetaraan. Ya Pak, kiranya itu sih kalau buat teman-teman milenial kayaknya itu Pak. Mewakili anak muda ya ini. Mewakili anak muda. Ya. Jadi Mbak Ulfa bisa juga memberikan semangat nih, walaupun tadi kita bicara bincang-bincang panas nih, agak politik nih. Pesan yang disampaikan kepada anak muda agar optimis bahwa diri kita itu mampu untuk berusaha dan bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga, diri kita sendiri. Seperti Mbak Ulfa sampai saat ini menjadi sosok yang terkenal. Oh, masa sih Pak terkenal? belum. Mbak Ulfa Subojo, silahkan. Mewakili anak muda, saya baru tahu di usia saya yang 32 tahun ini, sebelumnya saya merasa tua, tapi di politik saya merasa masih bayi, saya merasa benar-benar muda. Jadi saya boleh ya Pak mengungkapkan
mewakili teman-teman muda. Ternyata guys gitu, politik itu penting. Semua yang berhubungan dan bersinggungan dengan kita itu pasti ada keterkaitannya dengan politik. Begitu ya. Dan ketika kita punya cita-cita yang besar, mau nggak mau gitu, kita harus tetap bersinergi dengan politik di lini apapun. Jadi kita harus semangat, nggak boleh apatis. Generasi muda tidak boleh apatis dan harus melek terhadap politik. Terus peduli. Minimal kepedulian kita ditunjukkan dengan datang ke TPS. Betul. Datang ke TPS tanggal nyoblos 27 November nanti. Betul sekali. Jangan salah pemimpin. Jangan sampai salah pilih pemimpin. Itu yang terpenting. Iya. Ya. Itu Mbak Ulfa. Tadi udah banyak nih tentang pertanyaan di Mbak Ulfa. Iya. Sekarang yang terakhir Mbak Ulfa. Pilkada damai. Pilkada damai. Pesan apa yang ingin Mbak Ulfa sampaikan tentang pilkada damai ini? Pesan Jadi tentang pilkada jangan damai. menyebarkan hoax, Ya. merusak atau memprovokasi hal-hal yang tidak baik. Ya. Karena semuanya nanti akan membangun Kabupaten Grobogan ke depan lebih baik lagi. Ya. Silakan Mbak Ulfa. Ini pesan wabil khusus untuk teman-teman sahabat-sahabat di luar sana tentang pilkada damai. Beda pilihan itu nggak apa-apa. Beda pilihan itu biasa. Beda pilihan itu biasa, tapi jangan sampai kita tidak berbicara fakta. Berbicara fakta itu boleh, tapi dengan cara yang baik. Disampaikan dengan baik, karena kita punya lembaga profesional yang mereka insya Allah bekerja dengan baik. Gitu. Pilkada damai saya pengen, ya semoga ini didengarkan sampai ke lembaga-lembaga yang bersangkutan juga. Kami pelaku demokrasi, saya pribadi sebagai tim sukses, saya bekerja secara profesional, saya pengen juga para penyelenggara berlaku profesional sehingga masyarakat juga bisa menilai dengan profesionalitas masing-masing. Beda pilihan nggak apa-apa. Yang penting jangan saling menjatuhkan, jangan menyebarkan hoax. Saya selalu pesan itu. Kalau memang itu bicara fakta, ada bukti otentik, rekaman, silakan ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, boleh, nggak usah lah takut diintimidasi gitu. Kan nyatanya no justice no viral kok kan gitu. Kalau kebalik no viral no justice. Nah kalau memang harus dengan cara viral ya aku rasa nggak apa-apa, tapi ya kita harus tahu batas, empan papan empan panggonan, tahu tempat, tahu waktu, tahu timing gitu Pak. Gitu. Mbak Ulfa tadi sampaikan penyelenggara pemilu. Yakin bahwa penyelenggara pemilu ini netralitasnya terjaga? Keyakinan 100% itu hanya untuk Allah. Ya. Selebihnya saya tidak punya keyakinan 100% terhadap siapapun. Masalah di Grobogan ya teman-teman bisa akses secara terbuka atau mungkin ya nggak tahu Pak, saya kalau masalah Bawaslu nggak mau komentar saya Pak. Semoga saja ya. Semoga harapan kami itu menjadi harapan kami yang paling tinggi, terutama pemuda ya. Saya mewakili teman-teman milenial Gen Z, tentu tumpuan kami informasi seimbang-imbangnya hanya bisa kami akses di kanal Bawaslu ya. Kami harapannya Bawaslu ya profesional. Penyelenggara pemilu semuanya profesional. Ya, KPU dan Bawaslu. Ya. Kami menuntut itu boleh dong? Iya dong. Kami menuntut netralitas dari para penyelenggara pemilu gitu, dan akses di sosial media ditanggapin dong. Ditanggapin. Aduh, nggak boleh panas ya. Ya, semoga saja pada pemilu
Pilkada 2024 ini Damai. Ya. 27 November tidak ada yang golput. Enggak ada yang golput. Yang muda-muda datang ke TPS. Yang muda-muda datang ke TPS. Jangan salah pemilih Jangan pemimpin. salah pilih pemimpin dengan Demokrasi santun, yang baik. Demokrasi yang baik. Netralitas terjaga. Netralitas terjaga. Terima kasih Mbak Ulfa. Amin, Pak. Sore ini perbincangan yang luar biasa. Luar biasa. Sampai terakhir tadi ya. Oh iya, Pak. Terima kasih. Baik, Mbak Ulfa, dari gemadika.com mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sangat luar biasa ini, kesempatan saya bisa berbincang-bincang di studio Gemadika. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Amin. Nanti ada kelanjutan lagi. Amin. Lebih menarik. Lebih menarik, lebih Ya. menantang. Lebih menantang. Iya. Untuk anak-anak muda sekarang. Untuk anak-anak muda lebih banyak mendengar sebelum ini ya. Saya sebelum bicara biasanya kayak gini lebih banyak mendengar, Pak. Anak muda harus bergerak. Anak bunda harus bergerak. Ya, Baik, Pak. terima kasih Mbak Ulfa. Iya. Demikian pemirsa gemadika.com bincang-bincang saya dengan Mbak Ulfa Subojo, sosok perempuan anak muda di Kabupaten Grobogan yang sungguh sangat luar biasa. Memberikan inspirasi kepada kita semua anak-anak muda. Mudah-mudahan dengan podcast ini Ya. semakin terkenal nih. Amin. Tim sukses dan apa yang menjadi harapan Mbak Ulfa bisa Amin. terwujud. Amin. Grobogan damai. Amin. Gerobokan Jangan damai. salah pemimpin. Jangan sampai salah pilih pemimpin. Terima kasih Mbak Ulfa. Ya. Terima kasih pemirsa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfa. Sama-sama, Pak.